Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yanda Bunda sudah hadir eh, untuk ikut Zoom meeting atas undangan saya ini untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan nanti bisa memberikan manfaat buat saya sendiri dan buat kita semua. Amin. Amin. Memperkenalkan, ini ya saya sebagai anggota CGP Angkatan 9, PP saya Ibu Rina Wijayanti dan fasilitator Bapak Ilman Zaid. Untuk kali ini sebelum saya memulai di diseminasi saya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sini berisi nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian akan kita bentuk menjadi sebuah kebiasaan hingga membentuk disiplin positif. Kaitannya nanti kita akan mulai belajar tentang teori kontrol. Budaya positif sendiri diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai yang guru harapkan. Nah, perubahan paradigma itu apa? Sebuah teori dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Mungkin ini yang akan sedikit berbeda dari apa yang biasanya kita pahami tentang mengontrol orang lain ataupun disiplin. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita mungkin melihat di kelas anak-anak itu menuruti kita dalam kita memberikan tugas, memberikan peraturan. Nah, di sini, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita mungkin memberikan masukan-masukan, sugesti positif, dan kita berpikir itu efektif. Nah, sekarang coba, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini yang harus kita perhatikan, kita berhati-hati. Bisa jadi kalimat yang kita sampaikan secara halus, tetapi makna yang di dalamnya adalah suatu pesan negatif, itu akan membentuk identitas gagal pada murid-murid kita.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita mungkin sebagai guru, sebagai orang dewasa di kelas terhadap murid-murid kita. Di sini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini tidak akan efektif pada jangka panjang. Untuk teori kontrol sendiri yang berkembang ya, ini sebaiknya kita gantikan untuk menggantikan stimulus respon. Ada beberapa hal tentang stimulus respon yang dengan teori kontrol ini kita bisa mengubah paradigma kita. Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Di sini semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada beberapa hal lagi tentang stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, termasuk pada murid. Hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dalam stimulus respon, kita merasa bisa mengontrol orang lain. Tetapi kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, win-win solution, model berpikir menang dan menang. Jadi antara penerapannya nanti di kelas, antara guru dengan siswa, kita win-win solution. Makna disiplin. Nah, kita masuk ke makna disiplin yang akan kita terapkan menjadi sebuah budaya. Disiplin positif membentuk sebuah budaya positif. Makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita meyakini sebuah perubahan paradigma dari teori stimulus respon yang tersebut tadi ke teori kontrol. Serta nanti kita membahas teori 3 motivasi perilaku manusia. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu diterapkan untuk mendapatkan kepatuhan. Sementara kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan ya menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Oke, jadi walaupun ada kemerdekaan, tetapi mendisiplinkan diri sendiri dulu, itu sangat penting. Dan kalaupun tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, kita harus siap didisiplinkan oleh orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Untuk disiplin positif sendiri ada beberapa hal yang akan kita pelajari untuk bisa mewujudkannya. Nah, ada konsep-konsep inti di materi disiplin positif ini. Disiplin positif sendiri, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ini nggih, Yanda Bunda, untuk disiplin positif sendiri tanpa ada hukuman dan hadiah. Mengapa tanpa hukuman dan hadiah? Nah, kita akan lihat beberapa slide lagi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini disiplin positif, motivasi yang ketiga. Kita tahu ya, motivasi. Perilaku manusia itu ada 3. Sedangkan untuk disiplin positif sendiri mengacu pada motivasi yang ketiga. Kita lihat di sini, motivasi pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu, melaksanakan tugas atau menaati peraturan, mungkin orang melakukannya karena motivasi tertentu. Yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi yang ketiga ini yang akan dibangun untuk membentuk disiplin positif. Kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Mengapa dalam disiplin positif kita tidak menerapkan hukuman dan penghargaan? Kenapa hukuman? Karena bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi ini bentuk hukuman ya, tidak terencana, tiba-tiba anak tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Sifatnya satu arah dari pihak guru. Kemudian ini bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa berupa perbuatan ataupun kata-kata yang dikeluarkan. Sedangkan penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfie Kohn. Nah, di sini penghargaan itu hanya akan memberikan pengaruh, bisa jangka pendek dan jangka panjang. Ya, mungkin beberapa anak dengan jangka panjang bisa terpengaruh dengan penghargaan, tetapi tidak semuanya. Bisa jadi beberapa anak pada jangka waktu yang pendek, penghargaan itu tidak akan efektif lagi. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Penghargaan bisa jadi merusak hubungan antara anak yang dapat penghargaan sama yang tidak. Nah, seperti itu. Mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, bisa jadi mematikan kreativitas. Nah, inilah yang kemudian kita bisa menyebutkan penghargaan itu bisa menghukum. Yang dibutuhkan apa? Kadang anak juga mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri atau secara intrinsik. Kemudian kita masuk ke restitusi ya, bahasan inti tentang disiplin positif. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Jadi dalam penerapannya untuk restitusi sendiri itu melibatkan anak dalam menangani permasalahannya. Sedangkan pada program disiplin yang lain keterlibatan dari murid itu kurang. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, karena yang terlibat kolaborasi antara siswa dengan guru. Restitusi sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan menjudge ataupun menghakimi anak-anak yang sudah, murid kita yang sudah berbuat kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi tujuannya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ada 5 posisi kontrol mungkin yang bisa kita lakukan atau yang biasa kita lakukan. Mungkin pernah kita melakukan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Mari kita lihat ciri-cirinya dari setiap posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya untuk penghukum ini ya, guru berbicara dengan nada yang keras, tegas untuk bisa memberikan tekanan pada murid-murid. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kalimatnya lembut, tetapi di situ ada beberapa kalimat yang dapat menurunkan kenyamanan dari orang yang mendengarnya. Jadi kalau murid mendengarkan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, pasti muncul rasa ketidaknyamanan, ada rendah diri, ataupun rasa bersalah itu menjadi lebih besar pada dirinya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Tetapi bisa juga negatif, karena bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, di sini akan muncul efek negatifnya. Murid akan kecewa, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, dan tidak untuk guru lainnya. Atau kemungkinannya murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ini bisa kita terapkan ya di lingkungan kita menjadi pemantau atau pengawas. Dan yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan murid.
Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mencari solusi bersama. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi memang dalam penerapannya seorang guru bisa pada posisi manajer, pada keadaan tertentu bisa menjadi pemantau, untuk mencari data bisa menjadi teman, memposisikan diri sebagai teman. Nah, kita bisa kembali sesuai dengan keadaan, ya. Jadi ini fleksibel sesuai dengan keadaan untuk pada posisi-posisi yang kita butuhkan. Nah, kembali lagi setelah menemukan solusi permasalahan data, kita bisa kembali ke posisi manajer untuk membantu siswa menyelesaikan permasalahannya. Nah, guru sebaiknya menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer dan menghindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Dengan posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, sehingga terbentuk identitas positif dan berhasil pada diri murid. Ini ada contoh penerapan posisi guru sebagai manajer. Ada sebuah kasus, Zaki dan Habibi sering terlambat sekolah dengan alasan yang sama, yaitu karena orang tuanya mengantarkan adiknya terlebih dahulu. Penerapan posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini guru bisa mengajak siswa berbicara, mencari solusi, dan mencari jalan keluar permasalahannya. Dari kedua anak tersebut kemudian bisa menyampaikan solusi bahwa mereka akan menyampaikan kepada orang tuanya untuk mengantar mereka terlebih dahulu daripada adiknya. Nah, ini merupakan suatu cara ya untuk masuk mencari solusi. Jadi anak-anak yang terlambat, yang notabene melakukan pelanggaran, bisa memperbaiki dirinya dan mencari solusi kenapa dia terlambat. Kedepannya dia tidak akan merasa memiliki identitas yang gagal tadi. Nah, di sini guru sebagai manajer mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Yanda Bunda, ada sebuah kasus, saya bacakan kasusnya, nanti bisa dijawab di chat. Ya, di sini ada seorang guru yang mendapati muridnya melakukan pelanggaran. Nah, Bu Ani, namanya gurunya Bu Ani. Dia memiliki murid namanya Budi. Budi melakukan pelanggaran karena sering terlambat mengerjakan tugas. Nah, Bu Ani kemudian memanggil Budi dan mengajaknya berbicara dengan kalimat yang halus. Budi, apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Ibu sudah sangat kecewa dengan yang kamu lakukan ini. Kamu seringkali mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Nah, coba Yanda Bunda silakan menuliskan di chat. Kira-kira posisi yang dilakukan guru Bu Ani ini terhadap Budi termasuk posisi apa? Bunda Ningrum menjawab pembuat rasa bersalah. Bunda Ami, ya, pembuat rasa bersalah. Oke ya, sepakat Yanda Bunda. Yang dilakukan Bu Ani memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Silakan Yanda Bunda bisa menyampaikan kira-kira mengapa Bu Ani memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kalimat apa yang menunjukkannya? Monggo silakan bisa disampaikan. Open mic, silakan. Saya Kamu Bunda. tidak baca satu. Ya, monggo Bunda Ningrum, silakan Bun. Ya. Terlihat dari kalimat yang mengatakan bahwa kamu tidak kasihan dengan ibu, seperti itu.
Terima kasih. Ini dari chat juga Bunda Sisi menjawab ada kalimat kenapa tidak kasihan. Ya, semoga kita tidak menerapkan itu ya, Yanda Bunda, untuk membuat anak-anak kita merasa bersalah dengan pelanggaran ataupun kesalahan yang mereka buat. Masih semangat? Masih semangat? Masih, Bu. Masih. Terima Masih kasih. semangat, Bu. lanjut, Baru Bu. ini mantap Lanjut dah. ya. Lanjut, Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, ya, saya tahu ada beberapa Yanda Bunda yang sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi keyakinan itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas dibuat dengan alasan karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau ada keterlibatan anak dalam membuat peraturan, membuat kesepakatan, nah itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya. Nah, ini konsepnya ya, Yanda Bunda, untuk nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Di sini ada keterlibatan murid dalam menetapkan keyakinan. Harapannya akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena terlibat untuk dalam membuatnya. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga mereka memahami tujuan mulianya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Nah, ini ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk curah pendapat. Nah, jadi ini bisa melakukan ini tidak sesuai dengan norma apa? Tidak sesuai curah dengan norma pendapat. Yeah. norma apa ini? Sebentar. Yang kedua, Apa norma mencatat agama semua kah? masukan-masukan Apa norma para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas kesusilaan? besar. Nah, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian menyusun keyakinan kelas, karena kita tahu anak-anak mungkin menulisnya dengan kalimat yang bermacam-macam. Nah, kita mengubahnya dengan kalimat positif. Misalkan anak-anak ada yang menulis tidak datang terlambat. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Misalkan saja tidak berteriak-teriak di kelas. Kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, berbicara dengan sopan. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat, setelah ada curah pendapat tadi, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Nah, di sini mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, kita ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, selain tadi ya, membuat kalimat yang mungkin negatif diubah menjadi kalimat positif, kalimat-kalimat yang bermakna peraturan kita ubah sehingga dapat menemukan nilai kebajikan yang ada di situ. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Kita sampaikan ke anak-anak untuk menyetujuinya, kemudian menandatanganinya. Nah, jadi ada keterlibatan murid di situ dan merasa mereka yang membuatnya. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga kelas. Ini ada video pembuatan keyakinan kelas di kelas 2 Zaid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
keinginan kalian ketika berada di dalam kelas. Nanti dituliskan, kita tempelkan di depan ya. Keinginannya apa? Misalkan saja, Bu, aku pengen kelasnya itu jadi rapi. Ya, aku ingin kelasnya bersih. Tulis saja menjaga kebersihan kelas. Bu, aku pengen anak-anak di sini tuh tidak terlambat. Boleh ditulis. Datang ke sekolah tepat waktu. Bu, aku pengen teman-teman itu kalau berbicara dengan baik, dengan sopan. Boleh ditulis. Berbicara dengan sopan, dengan baik ya. Pengennya kita bisa saling tolong menolong. Boleh ditulis di situ ya. Saling tolong menolong dengan teman. Oke? Sudah paham? Sudah bagikan ya kertasnya. Siapa yang tahu kertas kuning? Aku. Silakan mulai menuliskan. Sip, lanjutkan ya. Sudah? Sudah menulis? Oh, iya. Rapi, bagus. Oke, silakan yang sudah boleh ditempelkan di sini. Sudah? Oke, boleh. Ini Yanda Bunda ya, setelah anak-anak menuliskan bisa ditempelkan dan kita nanti menyimpulkan apa saja yang telah dituliskan anak-anak menjadi 3-7 keyakinan dan beberapa kalimat yang mungkin muncul kalimat negatif kita jadikan kalimat positif. Ini ya, disepakati ya. Tadi apa? Datang. Ya, datang sekolah tepat waktu. Nah, ya. Sepakat ya? Ya. Tidak terlanggar. Yang kedua, siapa tadi yang ingin kelasnya bersih? Yang menuliskan. Berarti kita semua punya tugas apa? Menjaga. Iya, menjaga kebersihan kelas. Baik, yang ketiga tadi berkata sopan. Kemudian saling baik tolong belajar dengan semangat. Oke, coba dibaca bersama-sama. Keyakinan kelas 1. Tepat waktu. 2. Ya, jadi ini Yanda Bunda kalau sudah mengubahnya menjadi kalimat positif, kita tuliskan yang jadi kesepakatannya. Saya tuliskan ya. Nah, kemudian membacakan kembali dan meminta kesepakatan dengan anak-anak. Ini semua disepakati. Tepuk tangan dulu semuanya. Lanjut ya, Yanda Bunda, jadi itu dalam proses pembuatannya setelah anak-anak menuliskan, kita tulis kalimat positif, menyimpulkannya secara bersama-sama dan meminta kesepakatan atau persetujuan dengan anak-anak. Kemudian prinsip disiplin positif berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa
memberikan penguatan pada kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu bisa kita tanyakan kepada anak untuk menanyakan keyakinan dan menguatkan keyakinan yang sudah mereka sepakati tadi. Dalam menstabilkan identitas sebagai bagian dari dasar segitiga restitusi, di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi kita tahu alasan setiap anak itu melakukan sesuatu pasti karena suatu tujuan. Tujuannya apa? Memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya. Nah, karena tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, anak mungkin bisa melakukan apa ya? Sesuatu yang melanggar seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Karena kita tahu bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk kalimat yang bisa digunakan ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu mungkin yang paling sering kita gunakan ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru agar dia mengenal untuk hal-hal yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, jadi kita tahu ya bahwa dalam teori kontrol sendiri bahwa ketika seseorang ingin berubah itu karena motivasi dari dalam dirinya. Dia tidak akan melakukan sesuatu kalau dia tidak menghendaki dirinya untuk berubah. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya bisa dalam kalimat ini. Apa yang kita percayai sebagai di kelas atau di keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari situ nanti dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ini ada contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Suaranya keluar mboten nggih ya Bunda? Belum. Tidak, Bun. Tidak. Suaranya Belum. tidak terdengar. Tidak ada suaranya, Bun. Sebentar. Volume laptopmu. Oke, ya handphone. Sudah? Belum ada suaranya, Bu. Masih belum. Ini Oke, Di sebentar. kotak bawah video ada audio itu dicentang, Bun. Audio setting. Pas share itu loh, Bun. Pas share. Sebelum share. Sebelum share ada audio. Tapi itu kalau share ya, Pak. Sebelum diulangi lagi Oh pas iya, share nanti baik. ada audio. Tahu, kadang banyak juga ya teman-teman Sudah yang ya? bangunnya ke Ya. sini. Nah, Ya, Bun. Sudah, Baik, Bun. Bun, dari awal. kenapa diajak Bunda untuk berbicara di sini? Belum tahu, baik. Bunda mau tanya, Mas Izam terlambat kenapa ya?
Oh, bangunnya kesiangan. Ya, baik ya. Bunda tahu, kadang banyak juga ya teman-teman yang bangunnya kesiangan ya. Terlambat ya, tetapi jangan sampai sering-sering ya terlambat ya. Karena Mas Izam termasuk sering loh ya datangnya terlambat. Nah, Bunda tahu Mas Izam punya alasan kok terlambat. Ternyata karena apa tadi? Bangunnya kesiangan. Iya. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang dibuat bersama? Apa? Harus datang. Iya, harus datang ke sekolah tepat waktu ya. Seperti yang sudah kita buat ya, harus datang ke sekolah tepat waktu. Bunda yakin loh Mas Izam bisa loh bangun pagi. Ya, bisa bangun pagi? Bisa. Minta tolong mama untuk dibangunkan lebih siang apa lebih pagi? Lebih pagi biar tidak terlambat ke sekolah ya. Jadi nanti kita sudah bisa melaksanakan yang sudah disepakati tadi. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi enak belajarnya. Siap? Siap? Oke, terima kasih Mas Izam ya. Goodbye. Baik. Ya, itu salah satu contoh dalam penerapan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Jadi kita yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Jadi menanyakan keyakinan kepada anak-anak murid kita bagaimana dengan yang sudah disepakati. Ini beberapa hal yang Anda Bunda terkait dengan disiplin positif. Dalam materi disiplin positif ini, mohon memberikan masukannya atau refleksinya di kolom chat ya Anda Bunda. Mohon masukannya, ataupun ada yang mau ditanyakan, silahkan menuliskan di kolom chat, atau ada yang mau menyampaikan secara langsung juga, monggo silahkan. Ya, silakan ya Davendra. Ya, ini saya tanya terkait posisi kontrol. Kok putus-putus ya? Suaranya yang Davendra agak putus-putus. Kurang jelas gitu. Oh ya, jauh mana kayak suaranya? Oh ya, soalnya kemarin tuh Pak, dengar Bun? Ya, sudah lebih jelas. Ya, udah ini sudah lebih jelas. Sudah, oke. Terkait dengan posisi kontrol, kan ada 5, nggih. Nah, yang paling ideal kan memang kita berada pada posisi manajer. Namun dalam penyelesaian suatu masalah, apakah memang kita harus berperan sebagai manajer, ataukah kita bisa memerankan peran-peran yang lain? Dan mungkin posisi kontrol yang mana atau sebenarnya yang harus kita hindari itu? Itu saja, monggo. Terima kasih Yanda Vendra atas pertanyaannya. Idealnya memang kita harusnya itu menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena dengan tujuan-tujuan membentuk disiplin positif pada anak. Tetapi memang dalam kenyataannya kita kadang membutuhkan juga posisi kontrol sebagai pemantau, kita juga membutuhkan sebagai teman. Kadang ada beberapa anak yang mungkin tidak berani menyampaikan sesuatu, kemudian tidak bisa berkata dengan jujur karena merasa takut atau apa. Tapi begitu guru memposisikan sebagai teman, dia bisa
menyampaikan permasalahannya, menyampaikan itu semua dengan lebih jujur. Kemudian yang sebaiknya kita hindari memang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Walaupun pada kondisi tertentu untuk jenis sekolah tertentu juga membutuhkan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Contohnya sekolah-sekolah yang menerapkan kedisiplinan dengan cara militer. Pasti juga akan memberikan hukuman-hukuman yang yang siswanya sendiri tidak tahu nanti akan diberikan hukuman apa. Sedangkan pembedanya adalah kalau anak-anak itu membuat kesepakatan, tahu konsekuensinya dari sebuah kesalahan, nah itu bisa jadi nilainya kan tidak lagi jadi sebuah hukuman. Hukuman tadi kan kalau belum diketahui, tapi kalau sudah tahu, nah nanti nilainya akan berbeda. Rasa yang dialami anak juga akan berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yanda. Adakah tanggapan lain? Kalau menurut saya seperti itu ya, jadi bisa fleksibel, kita bisa memposisikan diri sebagai teman, sebagai pemantau, tetapi kembali lagi kita usahakan untuk balik ke posisi manajer dengan harapan disiplin positif itu bisa terbentuk pada anak didik kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya, Yang Bun. dari Bun. Oke, monggo Bunda Rani, silahkan. Terima kasih Bunda Maya untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi mungkin kan setelah mengikuti diseminasi dari Bunda Maya ini, harapannya kan kita akan membuat keyakinan kelas gitu ya Bun, di tiap kelas-kelas kita gitu ya Bun. Nah, mungkin bisa diberi contoh Bun untuk mengawali kepada anak-anak itu membuat pemahaman kepada anak-anak tentang keyakinan kelas itu bagaimana. Kan selama ini mereka taunya ya peraturan seperti itu. Mungkin kata keyakinan itu mungkin masih asing gitu. Mungkin Asing gitu bisa ya. diberi contoh ya. Oke. Terima kasih Bun. Terima kasih Bunda Rani. Untuk siswa sendiri dalam menerapkan pembuatan keyakinan kelas, kita sampaikan dulu nilai-nilai kebajikan universal atau hal-hal baik apa yang kita inginkan terbentuk di dalam kelas kita. Nah, hal-hal baik yang dilakukan itu bagian dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Dengan anak-anak tahu nilai-nilai yang baik, kemudian manfaat dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi anak itu paham akan hal-hal baik yang seharusnya mereka dapatkan, mereka rasakan. Sementara kalau peraturan selalu memberikan kesan menekan, kemudian itu bisa berdampak pada hukuman, tetapi dengan tujuan membentuk disiplin positif, nah kita tanamkan nilai-nilai tersebut, ya kita tanamkan keyakinan-keyakinan yang harus diresapi, difahami, dilaksanakan, disepakati secara bersama-sama untuk anak-anak kita. Bagaimana Bunda Rani? Baik Bun, terima kasih untuk pencerahannya. Jadi nanti kita di kelas tuh nggak bingung lagi harus bagaimana langkahnya gitu. Terima kasih Bunda Maya. Ya, sama-sama Bunda Rani. Monggo yang lain. Yanda Ferry Bun. Silakan Yanda Ferry. Enggak. Sudah clear. Sudah clear. Jadi itu itu Yanda Pas. Yanda Vendra sudah Yanda cukup. Pas, jangan protes. Bun yang di chat Bunda Sisi tanya itu. Baik. Bagaimana jika seorang anak direstitusi berkali-kali tetapi belum ada perbaikan perilaku? Direstitusi nggih maksudnya. Gini nggih Yanda Bunda, mungkin kita tidak akan memanen atau tidak akan melihat
perubahan yang baik pada anak didik kita. Tetapi sebagai guru, langkah kita adalah ikhtiar, berusaha untuk menuntun, mengarahkan anak. Mungkin ada kejadian, bahkan selama 1 tahun kita mendampingi anak, melakukan restitusi, pengawasan, mungkin juga di situ bersikap sebagai teman kepada satu anak yang punya satu kebiasaan. Contohnya anak punya kebiasaan marah-marah, menyampaikan sesuatu dengan emosi, misalkan seperti itu. Itu satu contoh kasus. Nah, sebagai guru, kita mungkin akan menerapkan posisi kita sebagai manajer, menerapkan juga segitiga restitusi tadi kepada siswa tersebut. Dan itu dilakukan berulang. Rasanya mungkin tidak efektif. Kok ini nggak berubah-berubah ya anak ini? Kenapa tidak? Itulah yang harus kita lakukan adalah ikhtiarnya, usahanya sebagai guru untuk menuntun. Sedangkan anak itu berubah menjadi seperti apa, itu semua karunia dari Allah. Karena yang membukakan hati, yang membolak-balik hati itu hanya Allah. Jadi memang kalau nggak salah ya pembuatan soal itu, ada yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Bapak, siapa yang membuat murid-murid kita pintar? Nah, siapa yang membuat murid kita itu dulu nakal menjadi baik? Ada yang angkat tangan, ada yang jawab saya, seperti itu. Tetapi beliau menyampaikan bahwa anak kita itu menjadi pintar itu karena Allah. Anak kita itu menjadi sukses karena Allah. Anak kita itu bisa hanya karena Allah. Nah, dari situ bisa apa nggih, saya mengambil hikmah dari yang disampaikan bahwa yang kita lakukan, yang dinilai dari kita itu hanya prosesnya, bentuk ikhtiar kita. Sedangkan anak itu menjadi apa-apa, itu memang harapan kita. Tapi semuanya kembali lagi, Allah lah yang memudahkan, Allah lah yang memberikan perubahan pada anak itu. Terlepas dari itu semua, tetap sebagai guru, jika kita berhenti, jika kita putus asa, jika kita tidak mau melanjutkan untuk memperbaiki murid kita, itulah yang membuat kita menjadi bagian dari kegagalan dalam mendidik anak kita. Sedangkan jika kita terus-menerus berusaha, terus-menerus memberi nasihat, kita tahu ya anak itu dikasih tahu, melanggar lagi, dikasih tahu, tetapi kita yang jangan sampai bosan untuk memberikan nasihat. Nah, dari pas pelatihan itu saya ya banyak mendapatkan pencerahan lah bahwa ikhtiar itu sangat penting dan apa ya, untuk hasilnya benar-benar dikembalikan kepada Allah, karena yang membolak-balik hati menjadikan anak itu jadi nurut pada kita, anak itu berubah itu hanya karena Allah. Mungkin itu Bunda Sisi jawaban saya. Jadi memang kalaupun restitusi itu berkali-kali dan tidak efektif memperbaiki perilaku siswa, ya kita harus tetap berikhtiar. Mungkin kita mengikhtiarnya dengan metode yang lain lagi. Kalimat restitusi apa yang bisa mengena bagi murid-murid kita. Nah, itu yang sebaiknya diasah dalam diri kita untuk lebih mengenali murid-murid kita, lebih mengenali permasalahannya. Dengan banyak berbagi, banyak belajar juga akan membantu saya sendiri di sini dalam menghadapi permasalahan yang ada pada siswa. Ya, ada lagi Yanda Bunda? Mungkin saya Bunda. Yanda Narti Bunda. Nggih, terima kasih. Monggo Yanda Narti. Terima kasih. Silahkan. Menanggapi dari Nggih, Yanda Narti. Menanggapi dari pertanyaan yang barusan dari Bunda Sisi nggih, kalau nggak salah nggih. Sekaligus ini selain menanggapi saya juga bertanya gitu nggih. Pasti itu akan terjadi nggih. Metode restitusi kita yang kita lakukan itu pasti akan terjadi suatu saat, bahwa sekali digitukan mesti anak itu
ada sekalinya akan terulang, 2 kali terulang meneh, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak memungkinkan, ataukah apakah tidak lebih baik peran kita atau posisi kontrol kita itu kita naikkan stringnya, kekuatannya. Karena kan kalau sebagai manners kan istilah kita letoy ya, istilah kita kan pendekatannya dengan hati, nggih, dengan hati gitu. Nah, kemudian apakah tidak lebih baik atau apakah tidak boleh ketika setelah kita coba dengan restitusi, dengan hati, dengan pendekatan, ditole-tole, disayang-sayang, dengan pendekatan gitu kok masih yo beleni bolak-balik, apakah tidak boleh kita naikkan strength-nya, kita menjadi mungkin masuk ke posisi kontrol kita itu sebagai mungkin teman. Nah, setelah teman nggak mempan, kita naikkan menjadi ke atasnya lagi. Mungkin eh, apa ya, pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah kok yura mempan meneh. Ya wis lah terakhir hukum gitu loh, Bu. Nah, itu apakah tidak memungkinkan seperti itu pertanyaan saya. Karena lah piye meneh wong ditole-tole di lela-ledung ya nyatane ya ora mempan gitu kan. Maka mungkin ya alternatifnya itu kok menurut saya apakah strength kita atau tingkatan kita naikkan ke level mungkin yang membuat dia merasa bersalah, atau mungkin kita naikkan bahkan ke penghukum. Kalau kita nggak penghukum ya kita beri penghargaan lah istilahnya. Itu bukan Bunda. Ya, Kira-kira bagaimana gitu. Terima kasih. nggih, nggih. Baik Yanda, terima kasih Yanda. Memang kita bisa menerapkan segala 5 posisi itu sebenarnya bisa kita terapkan. Bahkan pada beberapa sekolah tertentu seperti anak-anak hal peraturan itu konsekuensinya sebuah hukuman. Nah, di sini memang ada fleksibel ya. Kita ada fleksibilitas di mana kita sebenarnya bisa menerapkan posisi-posisi, tetapi kemudian Yanda setelah kita mungkin memberikan hukuman, kalaupun itu benar-benar harus dilakukan, kembali lagi kita menanamkan kepada anak-anak kita itu tujuannya dari kita memberikan konsekuensi tersebut atau hukuman tersebut. Jadi bisa bolak-balik lah teman ke pemantau, ke manajer, atau nanti bagaimana bisa menjadi penghukum kemudian menjadi manajer. Nah, walaupun sebenarnya pembuat rasa bersalah dan penghukum ini sebisa mungkin dihindari, tetapi sekiranya benar-benar dibutuhkan itu sebagai langkah langkah terakhir kita, ya sebagai guru kita tentu tahu di lapangan seperti apa dan harus menerapkan seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita fleksibel, tetapi di akhirnya kita akan menanamkan kembali disiplin positif itu melalui posisi sebagai manajer. Bisa bolak-balik nih Yanda, jadi fleksibel. Seperti itu. Monggo Yanda Nardi, kira-kira tanggapannya bagaimana? Apakah bisa diterima? Alhamdulillah sudah bisa Ibu. Terima kasih Bunda. Sama-sama Yanda. Baik Yanda Bunda, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Yanda Bunda semuanya dalam kegiatan ini, kegiatan diseminasi untuk program guru penggerak modul 1.4 saya. Di akhir ini mari kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, testimoni dari Yanda Bunda mungkin monggo. Silahkan ada yang mewakili, apakah bagaimana bisa memberikan refleksi, apakah pertemuan ini memberikan manfaat atau apa, monggo. Saya minta perwakilannya dari salah satu Yanda Bunda untuk memberikan refleksi. Monggo Yanda Ferry yang buka mic.
Aku. Iya, Yan. Monggo, Yan. Oh ya, Eh, nggih, Bun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih Bunda Maya sedikit memberikan refleksi. Alhamdulillah untuk presentasi Bunda Maya untuk aksi nyata pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, baik. Kemudian yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita semuanya menerapkan disiplin positif di sekolah kita dan memberikan pengertian anak-anak bahwa keyakinan kelas yang dibuat itu adalah untuk bersama dan anak-anak juga mengerti, menyadari bahwa semakin mereka menerapkan keyakinan kelas yang dibuat, kemudian dengan pedoman-pedoman yang sudah disepakati, mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak lebih baik lagi dalam belajar, merasa nyaman dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Dan pada Yanda Bunda, calon guru penggerak SD Al-Azhar Isma Budi Solo, mudah-mudahan kegiatan nanti ke depan semuanya lancar dan diberikan kemudian dalam Amin, amin, mengikuti amin. dan semuanya bisa lulus menjadi guru penggerak angkatan 9. Terima kasih Bunda. Amin. Amin, amin. Nggih. Terima kasih Yanda Bunda semua atas waktunya. Saya tutup untuk pertemuan ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Waalaikumsalam Waalaikumsalam nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Difoto dulu, Bun. Bun. Baik, screenshot dulu Oh, nggih. screenshot ya. On kamera Nah, ini dulu, Bun. silakan on kamera dulu nggih Yanda Bunda untuk oke. Ini bisa satu frame ini. Yap. 1, 2, 3. Bentar nggih Yanda Bunda. Dihitung Bun selaki yu Bun ngacunge. Wes oke. Oke. 1, Udah ya. 2, 3. Satu lagi nggih. Biar Ganti punya tangan kanan. tiga Capek aku ganti foto. tangan kanan. Biar punya 3 foto ini. Sebentar. Boleh, Lagi cek monggo. sebentar. Terserah. Gaya bahagia. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah.